Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Nurul Ramadhani Islami. Saat ini saya menjabat sebagai Service Manager Kimia Farma Lab dan Klinik area Kalimantan Tengah. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Untuk hal ini ada dua program nih teman-teman, ada program vaksin pemerintah yang gratis, dan yang kedua adalah program vaksin gotong royong yang ditanggung oleh perusahaannya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin, berdasarkan fatwa MUI menyatakan bahwa vaksin COVID ini halal. Lepas masker ini sendiri, dari pemerintah kita, Pak Bapak Jokowi menyampaikan untuk lepas masker hanya berlaku di outdoor atau di luar ruangan. Untuk kegiatan di dalam ruangan itu kita tetap harus menerapkan prokes 5M dan tetap harus nih pakai masker, teman-teman. Vaksin itu bukan jenis obat, tetapi merupakan bagian dari obat. Vaksin ini sendiri adalah bagian dari virus yang tidak aktif yang dimasukkan ke dalam tubuh sebagai upaya kita untuk tidak terkena sakit, dan mungkin yang bersangkutan akan sakit tetapi tidak mempunyai gejala yang berat, hanya gejala ringan seperti itu. Nah, untuk vaksin bekerja di dalam tubuh kita, yang pertama adalah vaksin yang bersifat tidak aktif ini akan disuntikkan ke dalam tubuh kita. Kemudian oleh sistem kekebalan tubuh kita akan dikenali sebagai benda asing. Kemudian setelah pengenalan benda asing tersebut, sistem kekebalan kita memproduksi yang namanya antibodi spesifik, yaitu misalnya yang diterima adalah COVID-19, jadi kekebalan COVID-19 spesifik bentuknya seperti itu. Tidak bisa dipastikan ya untuk kekebalan ini sendiri, karena kekebalan itu tergantung dengan sistem di tubuh itu sendiri. Apakah sistem kekebalan itu memproduksi jumlah antibodi yang banyak atau tidak, seperti itu. Tentu tidak ya ini teman-teman, kalau misalnya vaksin mengandung chip DNA pasti akan mahal harganya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengenal vaksin lebih dalam komposisinya, jadi komposisi vaksin itu ada yang pertama virus yang tidak aktif itu sendiri, yang kedua adalah adjuvan untuk memperkuat kerja vaksin ini sendiri, yang ketiga adalah pelarut NaCl, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya chip-chip seperti itu. Berdasarkan data saat ini yang bisa menerima vaksin khususnya Sinovac adalah pasien di atas 18 tahun. Nah, kalau untuk Sinovac sudah bisa menerima vaksin di umur 6 tahun. Untuk yang tidak bisa menerima vaksin itu adalah pasien yang mempunyai kondisi gangguan imun seperti misalnya lupus. Kemudian yang kedua adalah pasien yang menggunakan obat kortikosteroid jangka panjang, dan yang ketiga adalah pasien yang mempunyai alergi berat yang bisa saat alergi bisa langsung sesak nafas. Nah, itu kan berbahaya. Selain itu vaksin ini kan ada beberapa kali suntikan ya teman-teman. Jadi saat suntikan pertama nih misalnya pasien tersebut mengeluarkan reaksi alergi yang cukup berat, maka vaksin yang kedua tidak akan diberikan, seperti itu. Nah, untuk setiap vaksin atau obat-obatan itu pasti memiliki efek samping minimal. Efek samping yang dirasakan seperti nyeri pada suntikan, kemudian rasa lelah atau lemah otot, kemudian demam ringan seperti itu. Untuk jenis vaksin Sinovac sendiri itu tidak mengandung bahan pengawet yang tadi saya sebutkan. Bahan-bahannya hanyalah vaksin inaktif, yang kedua adjuvan, yang ketiga
pelarut. Nah, tidak menutup kemungkinan ada merek vaksin yang mengandung pengawet, namun hal ini pasti akan diuji dan yang dipastikan adalah aman untuk masuk ke dalam tubuh. Untuk mengetahui vaksin dalam kondisi bayi ini sendiri, kita memiliki SOP. Sebelum pasien disuntikan, kita yang pertama harus mengecek nih di suhu berapa, vaksin itu stabil. Untuk khususnya vaksin Sinovac ini stabil di kondisi 2-8 derajat Celcius. Jadi saat pengiriman, misalnya dikirim dari Jakarta ya, nah itu harus dipastikan bahwa vaksin itu selama di dalam perjalanan sampai ke Palangkaraya itu harus 2-8 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah kita melihat masa expired date. Jadi kalau misalnya sudah expired date, kita tidak akan bisa menyuntikkan vaksin tersebut ke pasien. Yang ketiga adalah kita cek nih kondisinya, kan ada label, kemudian ada botol, mungkin botolnya retak atau tutup botolnya lepas. Nah itu juga tidak bisa kita suntikkan. Yang keempat adalah kita uji pengocokan. Ketika vaksin tersebut kita kocok dan ada gumpalan, berarti itu tidak bisa kita gunakan. Jadi vaksin itu layaknya harus saat dikocok itu harus cair. Seperti itu. Nah, untuk masa kadaluarsa sendiri itu pasti ada. Ini berdasarkan uji stabilitas. Nah, saat ini uji stabilitas ini bertahap. Jadi ada yang 6 bulan, kemudian 1 tahun, kemudian 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, untuk pemalsuan ini kita sudah melakukan usaha preventif, yakni dengan memasang barcode di tiap label vaksin itu sendiri. Jadi saat barcode-nya bukan dari kita, itu tidak akan bisa kita scan. Nah, tentu tidak, teman-teman. Untuk vaksin ini sendiri kan pemberiannya harus melalui tenaga kesehatan yang bersertifikat, karena melalui penyuntikan, dan sebelum disuntikan pun harus melalui tahap screening dokter apakah pasien tersebut bisa atau layak divaksin atau tidak. Nah, untuk diperjualbelikan sendiri ini tidak akan bisa beredar bebas, karena jalur vaksinnya pun harus dengan badan-badan yang tercatat seperti itu. Nah, untuk hari ini, kalau misalnya sudah ada data uji klinis tahap 2 di negara yang sudah pernah menguji, itu tidak wajib dilakukan klinis tahap 2. Misalnya nih di China sudah melakukan tahap klinis tahap 2, kemudian akan diekspor ke Indonesia vaksinnya. Nah, untuk Indonesia sendiri tidak wajib untuk melakukan tahap klinis 2. Jadi Sinovac itu ada 3 kandungannya. Yang pertama, bentuk vaksinnya tidak aktif. Yang kedua, adjuvan untuk memperkuat kinerja vaksin itu sendiri. Yang ketiga adalah pelarut NaCl. Nah, untuk di Kalimantan Tengah ini sendiri, kita mendapatkan vaksin dari Pulau Jawa melalui penerbangan ya, jalur penerbangan. Tapi sebelumnya vaksin itu harus dipastikan yang namanya cold chain atau rantai dingin. Jadi cold chain ini berfungsi untuk menjaga vaksin di suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, saat vaksin datang, kebetulan kita kan ada beberapa daerah ya, misalnya Morotai, Papua, Sampit, dan yang lain, itu tetap masuk di Palangkaraya terlebih dahulu. Setelah sampai dari bandara, itu vaksin kita angkut melalui truk melalui darat dan dilengkapi dengan supply chain. Nah, setelah truk itu sampai ke tempat outlet, itu kita menjaganya dengan chiller. Nah, chiller ini seperti kulkas, tapi lebih tinggi speknya dari kulkas. Jadi chiller ini akan mati sendiri ketika suhunya lebih tinggi dari 2. Jadi dia tetap akan 2 terus atau menjaga suhunya dari 2 sampai 8.
kendala sendiri yang paling kami rasakan adalah ketika kami memvaksin masyarakat yang jalurnya menggunakan jalur air. Nah, karena sangat sulit ya teman-teman untuk mempertahankan vaksin tetap di 2-8 derajat Celcius dengan keadaan kapal terombang-ambing sama ombak, kemudian mataharinya juga panas ya teman-teman. Jadi untuk mitigasi hal tersebut kami membawa cadangan pendingin untuk mempertahankan vaksin tersebut 2-8 derajat Celcius. Sesi terakhir ini saya mengajak teman-teman untuk melakukan vaksin dan tetap melakukan protokol 5M. Jangan lupa ya teman-teman, mari kita pulih bersama untuk negeri kita Indonesia. Saya Nurul Ramadhani Islami, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.